Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni ala Jurumiyah. Di hari ini kita masuk di pembahasan pembagian khobar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsamul khobari, pembagian khobar. Qal beliau berkata, wal khobar kisman, khobar terbagi dua. Khobar terbagi dua, mufradun wa ghairu mufradin. Nah, ini di buku dasar anak udah kasih antum. Ada namanya khobar mufrad dan ada namanya khobar ghair mufrad. Dan yang perlu antum ketahui apa arti mufrad di sini, itu saja. Karena arti mufrad di bab khobar beda dengan mufrad di bab apa? I'rab. Iya kan? Kalau di bab i'rab kan mufrad kan bukan musanna, bukan jamak. Itu mufrad di bab i'rab. Nah, bab ini bukan itu maksudnya. Walaupun dia musanna, tetap dinamakan khobar mufrad. Kan di sini nanti pengertiannya adalah apa yang bukan jumlah dan bukan yang menyerupai jumlah. Itu saja, telitinya di situ. Iya. Jadi ada khobar mufrad, maksudnya mufrad satu kata, bukan jumlah. Bukan pula menyerupai jumlah. Wa ghairu mufrad, ada khobar yang tidak mufrad, berarti namanya tidak mufrad berarti jumlah atau yang menyerupai apa? Jumlah. Fal mufraduna Zaidun qaimun. Contoh khobar mufrad adalah Zaidun qaimun. Ini qaimun, itu khobar mufrad karena satu kata. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Dan yang ghair mufrad itu ada 4 jenisnya, yang mana sebenarnya 4 ini hanya terbagi 2. Pertama jumlah terbagi 2, ada ismiyah, ada fi'liyah. Yang kedua syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini ada dhorob dan ada jar majrur. Tapi belum katakan ada 4. Pertama al-jar wal majrur. Pertama khobar berupa jar majrur, dan beliau akan kasih antum sebentar rahasianya. Bahwa sebenarnya bukan dia yang menjadi khobar, tapi ada sesuatu yang dihilangkan. Anu paham gak ini? Insya Allah di sini baru akan kita tahu. Sebentar. Wa dhorob sama juga dengan ini. Kalau ada dhorob itu kan mansub, tidak cocok menjadi khobar. Tahu dhorob kan? Maf'ulun bi. Paham kan? Tapi dikatakan di sini dia sebagai khobar. Pada hakikatnya bukan dia khobarnya. Karena ini dhorob. Sama dengan jar majrur. Jar majrur tidak bisa jadi khobar. Paham kan? Tapi apa khobarnya? Sebentar. Akan belum kasih tahu. Tapi untuk tahap pemula, kita langsung bilang khobarnya jar majrur. Khobarnya dhorob. Paham kan? Karena tahap pemula itu susah untuk mengatakan ini ada khobarnya yang dihilangkan. Paham kan? Yang dihilangkan apa? Itu masalah. Jadi untuk tahap pemula kita tidak bilang langsung saja khobarnya berupa dhorob atau jar majrur. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Khobar bisa berupa fi'il dan bersama fa'ilnya. Kalau ini betul. Jadi fi'il bersama fa'ilnya nanti itu fi mahalli raf'in khobar. Paham kan? Karena kan namanya fi'il tidak bisa jadi khobar. Kemudian fa'il ya, namanya fa'il tidak bisa lagi jadi khobar. Karena tidak bisa dua. Cuman fi'il, fa'il. Fi mahalli raf'in khobar. Wal mubtada ma'a khobari. Di antara juga khobar adalah mubtada bersama khobarnya. Jadi nanti itu ada i'rab mubtada awal, mubtada tsani, khobar mubtada tsani. Ada mubtada yang pertama, ada mubtada kedua. Terus ada khobar untuk mubtada yang kedua. Mubtada dan khobar, mubtada kedua dan khobarnya itu fi mahalli raf'in khobar mubtada awal. Berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya mubtada yang pertama. Jelas ini? Ini kita mulai dalam seperti itu karena ini buku kedua. Karena yang biasa antum sudah tahu tentunya di buku dasar.
Nahwu qaulika, beliau akan contohkan semuanya ucapan antum. Contoh ucapan antum, Zaidun fid dari, untuk tahap pemula, mana khobar? Fid dari. Wa Zaidun indaka, mana khobar? Wa Zaidun qama abuhu, mana khobar? Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun, mana khobar? Jelas berarti? Alhamdulillah. Iya, coba bisa antum perhatikan itu di buku dasar dulu setengah mati untuk dipahami kalau khobar jumlah ini. Paham kan? Tapi ini buku kedua, mudah bagi kita. Mudah bagi kita. Kata beliau rahimahullah, aku saya katakan. Yang qasimul khobar aidon ila kismain. Khobar juga terbagi dua. Khobarun mufradun, ada namanya khobar mufrad. Al-awwal khobarun mufradun, yang pertama khobar mufrad. Watani khobarun ghairu mufradin. Yang kedua ada namanya khobar tidak mufrad. Kemudian beliau jelaskan, wal muradu bil mufradi huna, dan yang diinginkan dengan mufrad di sini, karena sudah lewat juga mufrad di sana. Di pembahasan apa? I'rab. Nah, beliau bilang yang diinginkan dengan mufrad di sini, ini perlu sekali ini. Apa maksudnya mufrad di bab khobar? Yang diinginkan dengan mufrad di sini yaitu di bab khobar, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Apa yang bukan jumlah ismiyah atau fi'liyah, dan apa yang bukan menyerupai jumlah yaitu dzaraf atau jar majrur. Paham kan? Jadi kalau antum mau panjang bilangnya apa yang bukan jumlah ismiyah, bukan pula fi'liyah, bukan dzaraf, bukan pula jar majrur. Itu maksudnya panjangnya. Jelas itu? Paham panjangnya itu? Iya, itu kalau dirinci. Walau kana mutannan au majmu'an, fa innahu yusamma mufradan fi hadzal babi. Belum ingatkan. Walaupun dia mutanna atau jamak, sesungguhnya dia dinamakan mufrad di bab ini. Karena yang penting bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Nah, contoh Zaidun qaimun, mana khabar? Qaimun. Wa Zaidani qaimani, mana khabar? Wa Zaidun qaimuna, mana khabar? Lihat. Zaid qaimun, qaiman, qaimun. Padahal itu mufrad, mutanna, jamak. Tapi semuanya dinamakan dengan khabar apa? Mufrad, karena satu kata. Iya. Fakullun min qaimun wa qaimani wa qaimuna. Khabarun mufradun. Setiap dari qaimun, qaiman, qaimuna khabar yang mufrad. Li'annahu laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Karena dia bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Kalau itu gampang sekali, alhamdulillah. Wal khabaru ghairul mufradi nau'an. Sementara khabar yang ghair mufrad ada dua. Ini menyelisih pembagian beliau tadi kan. Kalau dimatangkan berapa? 4. Maksudnya itu kalau langsung pecahannya, langsung dipecah. Secara garis besarnya khobar terbagi dua. Ya, yang ghair mufrad. Ada jumlatun wa shibhu jumlatin. Ada khobar jumlah dan ada khobar shibhu jumlah. Wal jumlatu tanqasimu ila qismain. Kemudian jumlah terbagi dua. Al awal yang pertama, jumlatun ismiyatun. Ada jumlah ismiyah. Kapan dinamakan dengan jumlah ismiyah? Perhatikan ini pengertiannya. Dan ingat, ini hanya ada di buku dasar. Kalau di buku atas nanti tidak ada lagi. Di Mutamimah tidak dibilang lagi. Antum harus perhatikan baik-baik di buku ini. Karena di buku ini dianggap dasar. Jadi dijelaskan semua yang dibutuhkan. Di buku yang lebih tinggi, tidak ada lagi begini. Karena kenapa? Karena antum sudah paham. Kalau disebutkan istilahnya, antum sudah paham. Oh, ini khobar jumlah ismiyah. Antum sudah paham apa itu jumlah ismiyah. Jadi di buku atas nanti tidak ada lagi. Di buku setelah ini, buku ketiga. Makanya pahami baik-baik memang di sini. Karena makin tinggi itu makin diringkas. Makin tinggi makin diringkas. Karena makin luas yang mau disinggung. Makin banyak yang mau disebutkan. Akhirnya harus dikasih pendek. Pengertiannya dikurangi. Paham kan? Misalnya di Mutamimah nanti tidak ada lagi pengertian apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa itu pengertian isim, fiil, huruf. Tidak ada lagi. Karena makin tinggi kitab, makin banyak yang mau disebutkan. Sehingga dikurangi pengertiannya. Makanya Anda bilang, pahami baik-baik di dasar. Supaya kalau naik itu enak di atas.
Nah sekarang, apa itu jumlah ismiyah? Belum bilang wahya, ma tarakkabat min mubtada'in wa khobar. Apa yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalau khobarnya terdapat mubtada dan khobar lagi, khobarnya berupa mubtada dan khobar lagi, maka itu namanya jumlah apa? Ismiyah. Nah, jariyatuhu dahibatun. Contohnya jariyatuhu dahibatun. Min qaulika, dari ucapan antum, Zaidun jariyatuhu dahibatun. Jadi antum i'rab Zaidun, lihat kata belum fa Zaidun mubtada awal. Zaid itu mubtada yang pertama. Wa jariyatuhu mubtada tsani. Jariyatuhu itu mubtada yang kedua. Wa dahibatun khabarul mubtada tsani. Sementara dahibatun itu khobar untuk mubtada yang kedua. Wal mubtada tsani wa khobaru. Perhatiin itu i'rabnya. Dan mubtada yang kedua serta khobarnya, wa huwa jumlatu jariyatuhu dahibatun, yaitu jumlah jariyatuhu dahibatun jumlatun ismiyah fi mahalli raf'in khobarul mubtada'il awal. Paham kan? Ya, jumlah ismiyah berada dalam kedudukan rofa sebagai khobar mubtada yang pertama. Jelas antum? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa mitalu minat tanzili. Contohnya di dalam Al-Quran, Allahu Ahad adalah Allahu Ahad. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, Kul huwallahu ahadun. Lihat, huwa mubtada awal. Allahu mubtada tsani. Ahadun khabar mubtada tsani. Allahu Ahad. Jumlah ismiyah fi mahalli robin khobar mubtada awal. Paham ini irobnya? Alhamdulillah. Atsani yang kedua, ada namanya jumlatun fi'liyatun. Ada jumlah fi'liyah. Apa maksudnya kalau disebut jumlah fi'liyah? Wahya ma tarakkabat min fi'ilin wa fa'ilin au naibihi. Dia adalah apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau naib fa'il. Jadi khobarnya sekarang itu berupa jumlah fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Dipahami? Mas Bakhtiar? Alhamdulillah. Nah, koma abuhu. Contohnya kata koma abuhu. Min qaulika, dari ucapan antum. Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Sebentar datang irobnya. Mana yudrabu akuhu. Ini itu tadi untuk yang maklum. Sekarang untuk yang majhul. Yudrabu akuhu. Min qaulika, dari ucapan antum. Zaidun yudrabu akuhu. Fa Zaidun mubtada. Lihat, untuk contoh yang pertama. Koma abuhu. Sebenarnya di rob rinci dulu. Koma fi'il madhi. Mabni ala fath. Abu fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammah li'annahu min al-asma'i al-khamsah. Wa qama abuhu jumlatun fi'liyatun. Seharusnya kan begitu dulu supaya rinci seperti i'rab yang pertama tadi. Iya. Terus wa qama abu jumlatun fi'liyatun murakkabatun min fi'lin wa fa'il. Qama abu adalah jumlah fi'liyah disusun dari fi'il dan fa'il. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya apa? Mubtada. Demikian pula i'rab yang kedua. I'rab contoh yang kedua. Zaidun yudrabu abuhu. Jadi antum i'rab Zaidun apa? Mubtada. Yudrabu fi'il mudhari majhul mughayyir sighah. Marfu wa alamat rafihi dhamma dhahir ala akhirih. Aku naib fa'il marfu wa alamat rafihi al-waw li'annahu min al-asma'i al-khamsah. Jumlah yudrabu aku fi mahalli raf'in khabar. Dipahami i'rabnya? Itu di i'rab satu-satu. Wa mitaluhu minal kitabil azizi. Contoh dalam kitab al-aziz, dalam Al-Quran. Yaqulul haqqa. Yaitu kata yaqulul haqqa. Min qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Wallahu yaqulul haqqa. Contoh perhatikan. Allahu i'rabnya apa? Mubtada. Tidak perlu mubtada awal. Karena tidak ada mubtada tsaninya. Mubtada awal itu kalau jumlahnya berupa mubtada khobar lagi.
Kalau berupa jumlah fi'liyah tidak perlu karena tidak ada mubtada kedua. Jadi Allahu apa? Mubtada, yaqulu. Fi'il mudhari marfu. Wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhiri. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Jumlah fi'il wa fa'il mustatir fi mahalli raf'in khabar. Selesai. Al-haqqo kan kata lain. Dipahami ini kan? Wa sibul jumlah kismain aido ala kismaini aido. Sementara sibul jumlah terbagi dua juga. Sementara yakulu. Jadi yakulu ini i'rabnya apa? Fi'il mudhari marfu litajarrudi anin nasib wal jazimi wa alamat rafihi dhammah. Yakulu, mana fa'ilnya? Kan al-haqqu bukan fa'ilnya, karena mansub. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Allah. Nah, sekarang jumlah yakulu dan fa'il yang sembunyi di dalamnya, itu maksud. Itu kan sudah jumlah, itu namanya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Karena domir mustatir, fa'il ada di dalam. Kan? Jumlah yakulu, fi'il dan fa'il yang mustatir di dalamnya di mahalli raf'in khabar dari Allah. Kan? Kalau al-haqqo bukan, itu orang lain. Ya, itu yang lain i'rabnya. Wa sibul jumlati ala kismaini aido. Sibul jumlah terbagi dua juga. Al-awwalu ad-dharb. Yang pertama adalah dzaraf. Zamanan kana au makanan. Apakah dzarafnya dzaraf zaman atau dzaraf apa? Makan. Yang penting intinya sebenarnya maf'ulun bih. Al-awwal nahu, maka yang pertama yaitu dzaraf zaman. Contoh godan. Kata godan min qaulika as-safaru godan. Antum i'rab as-safaru apa? Mubtada. Ya kan? Mubtada. Godan dzaraf. Maf'ulun fi mansub. Dipahami? Maf'ulun fi mansub. Sampai situ saja dulu. Kita jangan dulu bilang dia khobar. Jangan bilang dulu dia fi mahalli rafin khobar. Sebentar, digantung dulu, sebentar. Ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Karena kalau dzaraf menjadi khobar, pada hakikatnya bukan dia. Itu hanya tanda kalau ada khobar yang hilang. Dan ini kita mulai luas, tinggi pembahasannya. Iya. Makanya lihat sebentar i'rabnya. Wa atsani yang kedua yaitu khobarnya berupa dzarf apa? Makan. Nahu, contoh indaka min qaulika, kata indaka dalam ucapan antum. Zaidun indaka. Zaidun indaka. Zaidun mubtada. Inda dzaraf. Maf'ulun bi mansub. Wa alamatun nasbi fathah. Wa huwa mudhaf. Kaf mudhafun ilaih. Fasafaru mubtada. Wa godan dzarfun. Wa godan dzarfu zamanin. Perhatikan ini tambahannya. Wa godan dzarfu zamanin. Maf'ulun fih. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Perhatikan. Dia terikat dengan khobar yang dihilangkan. Karena kalau dia ada, pasti ada khobar yang dihilangkan. Pasti. Paham ini? Dia muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Dia terikat dengan khobar yang dihilangkan. Takdiruhu kainun au mustakirun. Terserah antum. Antum mau takdirnya yang mana? Boleh pilih kainun atau apa? Mustakirun. Bahkan boleh juga nanti kata hasilun. Boleh juga. Iya. Godan. Jadi khobarnya itu yang mana? Itu kainun atau mustakirun. Yang wajib dihilangkan. Tidak akan pernah disebutkan kalau ada dzaraf atau jar majrur. Paham ini? Misalnya antum katakan ini, Zaidun indaka. Tidak pernah itu dibilang Zaidun kainun indaka. Makanya terjemahannya ada. Zaid berada di sisimu. Dari mana kata berada? Zaid berada di sisimu. Kan kalau di sisimu kan indaka. Kalau beradanya dari mana? Itu khobarnya yang dihilangkan. Mustakirun atau kainun. Artinya berada.
Antum bisa pahami itu kenapa terjemahannya? Tapi ingat yang Ana bilang tadi. Di sini dia adalah mahdhuf wujuban. Dia dihilangkan secara wajib. Karena kalau ada dzarf atau jar majrur, khobarnya tidak akan pernah nampak. Pasti dihilangkan. Paham kan? Makanya untuk tahap pemula, karena wajib dia dihilangkan, kita langsung bilang jar majrur khobar. Dzarf khobar. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah nampak. Tapi masalahnya kita mau terjemahkan. Dalam terjemahan itu, yang hilang itu ada. Misalnya fa'il kalau dihilangkan, mustatir. Ada dalam terjemah. Sama juga, khobar kalau hilang. Dalam terjemahan ada. Dipahami ini? Jadi tadi, as-safaru godan. Safar, kainun godan. Safar akan terjadi besok. Safar akan terjadi besok. Godan besok. Akan terjadinya dari mana? Itu tadi jawabannya apa? Khobar yang dihilangkan. Khobar yang dihilangkan. Lihat, bi khobarin mahdhuf, dengan khobar yang dihilangkan. Takdiruhu kainun atau mustakirun godan. Wa zaidun mubtada wa indaka dzarf makan muta'alliq bi khobarin mahdhuf. Takdiruhu, cuman below sini kurang satu ya. Nanti bi khobarin mahdhuf wujuban. Paham kan? Dengan khobar yang dihilangkan secara apa? Wajib. Takdiru kainun au mustakirun. Sama saja. Terserah antum mau takdirnya kainun atau apa? Mustakirun. Indaka. Wal kaf mudhafun ilai. Mudah sekali. Wa mitalu minat tanzil. Contohnya dalam Al-Quran. Asfala min qawlihi ta'ala. Kata asfala dalam firman Allah Ta'ala. Warrokbu asfala minkum. Arrokbu asfala minkum. Asalnya arrokbu mubtada. Asfala dorob maf'ulun fi. Makanya kalau antum ditanya, kenapa dia tidak diropai? Ya karena dia bukan khobar. Karena dia bukan khobar. Dia maf'ulun fi. Mana khobarnya? Dihilangkan. Khobarnya adalah dia jadi asfala muta'alliqun bi khobarin mahdhufun wujuban. Takdiru kainun atau mustakirun. Jelas? Jelas ini? Nah, demikian pula minkum. Itu kan jar majrur. Cuman sebentar pembahasannya. Itu kata minkum muta'alliq bi khobar mahdhuf. Sama takdirnya. Sama takdirnya. Ya, dipahami ini? Dzaraf sebelum kita masuk ke jar majrur, dipahami? Tatri? Tergantung kalimat, kan mustakirun berada, kainun berada. Bisa juga menjadi atau terjadi. Iya, nanti juga antum takdirkan apa? Lihat apa yang terjadi. Bahkan takdirnya itu nanti bisa pilihnya kainun atau mustakirun. Mustakirun kan ada, menetap. Kalau kainun berada juga, terjadi juga, diterjemahkan. Amin. Ya apanya? Belum paham. Jadi kan misalnya contoh Zaidun ya indaka. Zaidun kan kita Eropa apa? Mubtada. Inda kita Eropa apa? Maf'ulun? Maf'ul fish. Dan dia mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaih. Namanya dzaraf pasti ada amilnya. Betul nggak? Kan maf'ulun fi pasti punya apa? Punya amil. Kan maf'ulun fi kan isi mansub. Kenapa bisa dia mansub? Iya kan? Kenapa bisa dia apa? Mansub. Pasti punya apa? Kan semua kata mau dia mansub, majrur, pasti punya apa? Amil. Tahu amil? Pasti punya penyakit. Sekarang kita harus cari amil. Untuk indaka. Zaidun bisa nggak menjadi amil untuk indaka? Nggak bisa.
Mubtada itu tidak bisa jadi amil. Dipahami? Bahkan mana amilnya? Itulah dibilang mahdhuf. Pasti ada. Namanya dia ada. Dzaraf, jar majrur. Pasti punya amil. Mana amilnya? Mahdhuf. Dihilangkan. Yang mana yang dihilangkan ini kan sudah ada mubtada. Sudah ada khobarnya? Belum ada kan? Ya cocok. Ini butuh amil. Dan ini butuh khobar. Maka amilnya ini khobar. Apa takdirnya? Kata-kata yang bermakna umum. Paham kan? Salah satu dari 3. Kainun, ya, atau mustakirun, ya, atau hasilun. Bisa juga hasilun. Ya, jadinya Zaidun kainun indaka. Zaid berada di sisimu. Jadi kainun inilah yang beramal pada indah. Dan inilah khobarnya Zaidun. Dah, tapi mahdhuf wujuban, tidak akan pernah disebutkan. Kalau jar majrur atau dzaraf, jangan dikasih umum. Ini hanya berlaku pada dzaraf dan jar majrur saja. Paham ya? Selain itu ya harus ada. Paham kan? Ini kalau ada dzaraf atau jar majrur seakan-akan dia sebagai khobar. Paham? Tapi ingat, saya ingatkan antum, jangan sampai nanti salah mengajar. Orang nanti akan menganggap sulit. Jadi untuk tahap pemula, bilang saja itu adalah siapa? Khobar. Karena memang khobarnya tidak akan pernah disebutkan. Kan ini mahdhuf wujuban ini, semua ini. Dihilangkan secara apa? Wajib. Iya. Ana jelaskan tadi itu mungkin supaya mudah. Konawe pahami. Jadi ini butuh amil. Sementara ini butuh khobar. Inilah amilnya dan itulah khobarnya sekaligus. Paham Faldi? Yakin? Satria? Goz. Azlan. Hamji. Masa? Kalau dorong tidak perlu menilai. Hah? Dorong tidak perlu menilai. Iya, kadang perlu, kadang tidak. Seperti godan. Maksudnya tidak harus kata itu mudah-mudah pun. Lain. Ini sedang paham masalah. Wih, lamanya lewat Rizky. Hah? Lamanya lewat. Khobar jumlah apa maksudnya itu? Jumlah ismiyah. Gampang sekali. Tidak mau Rizky berpikir. Iya enggak Rizky? Zaidun, ya, yang jumlah ismiyah. Zaidun, gulamuhu, dahibun. Zaid, gulamnya pergi. Nah, apa itu mirab Zaid Rizki? Mubtada awal. Namanya kan ada 2 mubtada sekarang. Ini mubtada awal. Gulamu mubtada apa? Tsani. Nah, zahibatun. Enggak, mubtada tsalits. Mubtada semua itu kan. Iya. Zahibun khobar. Jadi ini khobar. Khobarnya siapa? Siapa yang pergi? Zaid atau gulamnya? Kan Zaid gulamnya pergi. Zaid. Berarti Zaid pergi. Lihat, Zaid gulamnya pergi. Gulamnya kan yang pergi. Berarti ini khobar siapa? Khobar mubtada
Yang kedua, khobarnya ini. Paham? Kan antum berurut satu-satu dulu. Zaid apa tadi? Mubtada. Gulam mubtada. Zahibun khobarnya siapa? Mubtada yang kedua, kan begitu. Mana khobarnya mubtada yang pertama? Pulang. Enggak. Berarti antum nggak paham mufrad. Itu sebenarnya bukan nggak paham jumlah. Tahu antum khobar mufrad? Apa itu khobar mufrad? Berbusa mulut tak Rizki jelaskan itu tadi. Antum menghayal ya. Kentara ini menghayal. Masalahnya tadi kita jelaskan berkali-kali. Apa itu khobar mufrad? Cuma satu kata kan? Nah, khobar mufrad jumlah lawannya. Bukan satu kata. Iya kan? Berarti bukan gulamu, bukan dahibun. Khobarnya. Dari mana khobarnya? Khobarnya itu. Yang dua itu. Kan bukan gulamu, bukan dahibun. Khobarnya Zaid, bukan. Tapi mana? Kan Zaidun mubtada awal, gulamu mubtada tsani. Dahibun khobar mubtada tsani. Dah, khobarnya Zaid, bukan gulamu, bukan dahibun. Mana khobarnya? Oh, gulamu. Yang dua itu. Dua. Gulamu dahibun. Itu namanya khobar jumlah. Dah. Apa? Itu gara-gara nggak paham mufrad itu. Orang kalau paham mufrad paham jumlah. Lamanya itu tadi Rizki, saya lalai melihat antum sedikit, dia juga lalai. Iya. Memang ada orang harus dipandang baru dia akan paham. Iya. Jadi kita paham ini saudara? Belum? Oh iya baik. Lanjut. Atani yang kedua. Yang kedua ini mudah. Kenapa? Kalau antum paham dorob, paham jar majrur, diganti saja dorob sama jar majrur. I'rabnya persis sama, tidak ada bedanya. Atani al-jar wal majrur. Yang kedua al-jar. Al-jar artinya huruf jar. Wal majrur yaitu isim yang dia jar. Iya. Nah, fidar. Jadi fi apa namanya? Al-jar. Nah, ad-dar al-majrur. Maka jadinya apa? Al-jaru wal majrur. Penjar dan yang dijar. Iya. Min qaulika dalam ucapan antum, Zaidun fidari. Zaidun apa i'rabnya? Mubtada fi huruf jar. Dah ad-dari majrur bi fi. Kan begitu. Mana khobar? Kan tidak ada khobar. Paham? Fi tidak bisa jadi khobar. Ad-dari tidak bisa jadi khobar. Mana khobarnya? Ini dia. Muta'alliq sama dengan dorob tadi. Nama jar majrur butuh amil. Paham kan? Dia butuh amil. Sementara Zaid butuh apa? Khobar. Jadi sudah. Amilnya itu adalah khobarnya. Ya mahdu. Lihat i'rabnya. Fa Zaidun mubtada. Wa fid dar jarun wa majrur. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Terikat dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya sama kainun au mustakirun fiddar. Jadi asalnya itu Zaid berada dalam rumah. Kata berada itu dari mana didapat? Dari apa? Khobar. Paham kan? Dari khobar yang mana yang dihilangkan. Mithalu minal Quran. Contoh dalam Quran. Al-Majid. Alaikum min qawlihi ta'ala. Kata alaikum dalam firman Allah Ta'ala. Salamun alaikum.
Paham kan? Lihat, salamun alaikum. Salamun mubtada. Paham kan? Alaikum jar majrur. Karena ala huruf jar, alaikum apa? Domir muttasil fi mahalli jarrin majrur dengan ala. Kan begitu? Mana khabarnya? Mahdhuf wujuban. Yang amilnya siapa? Amilnya alaikum. Antum bisa paham ini? Itu dia. Jadi dia nanti bukan khabarnya. Lihat, ulima maka diketahui mimma taqaddama dari apa yang telah lewat annal khabar ala tafsil khamsatu anwa. Berarti khabar itu kalau dirinci ada 5. Karena kan yang jumlah ada 2, sibul jumlah ada 2, ditambah dengan mufrad. Berarti semuanya berapa? 5. Ya kan? Khabar semuanya. Mufradun wa jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun wa dzarfun wa jarun wa majrurun. Paham khabar kan? Tambih ini penting sekali karena disinilah i'rabnya dzaraf dan jar majrur tadi. Idza waqa'ad dzarfu wal jaru wal majruru khabaron. Apabila dzaraf dan jar majrur waqa'a terletak khabaron sebagai khabar. Apabila dzaraf dan jar majrur terletak sebagai khabar. Karena adalah keduanya muta'alliqain, terikat, terkait bimahdufin dengan yang dihilangkan wujuban secara wajib. Jadi tidak akan pernah disebutkan. Selalu dihilangkan secara wajib. Paham Rizki? Dihilangkan secara apa? Iya. Bukan wajib? Sama. Iya. Ya, wajib bahasa kita, wujuban bahasa Arabnya. Iya. Alhamdulillah. Takdirnya kainun au mustaqirrun. Boleh nanti di atasnya lagi ditambah hasilun sekalian di awal. Ya, karena kadang terjemahannya berada, terjadi. Paham kan? Ya, terhasilkan. Iya. Wahadal mahdhuf, ini penting sekali. Wahadal mahdhufu huwal khabaru fil haqiqati. Yang hilang ini itulah khabar pada hakikatnya. Yang hilang ini itulah khabar pada hakikatnya. Kama ra'aita fil i'rab, sebagaimana antum lihat dalam i'rab sebelumnya. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Ada yang belum jelas? Patri, yakin saudaraku? Baik. Siapa yang belum jelas? Karena kita sudah selesai. Dan pembahasan sebelumnya itu sangat erat kaitannya dengan yang ini. Artinya kalau paham ini, insya Allah paham setelahnya. Karena setelahnya itu beliau akan membahas hal-hal yang merusaki hukum mubtada dan khobar. Ada kana, inna, itu di buku dasar ada. Kemudian di sini tambah lagi yang ketiga, donna. Nanti di mutamimah tambah lagi yang keempat dan kelima, yaitu kada dan huruf yang mirip dengan laisa. Pokoknya ditambah terus, makin tinggi makin atas, makin banyak tambahannya. Jadi makanya Anda bilang jangan biarkan nanti baru paham. Usahakan paham sekarang memang. Paham kan? Karena di atas nanti ditambah lagi pembahasannya. Kalau bedakan jumlah ismiyah dan fi'liyahnya itu dilihat dari khobar isim. Kata pertama dari khobar. Kata pertama dalam jumlah itu. Kalau kata pertamanya isim, jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya huruf jar, Kalau kata pertama huruf jar, berarti dia tersembunyi kemarin.
Nah, berarti jar majrur. Kalau kata pertamanya dorob, Nanti sama juga tadi. Berarti ya sembunyi kemarin. tersembunyi khobarnya. Tapi berarti jumlahnya apa? Dorfiyah, sibul jumlah. Bukan sahibul jumlah, sibul jumlah. Ya. Coba apa? Sibul jumlah. Dia bilang nih, sahibul jumlah. Sahib artinya temannya. Ini mirip-mirip, bukan temannya tapi mirip.